Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Sabtu yang indah ini Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi di Empowering Youth, di Youth AGF Tuhan. Kami semua di sini Tuhan mau mendengarkan Tuhan apa yang Engkau mau katakan ke setiap individu yang ada di sini Tuhan. Maka Engkaulah yang buka pikiran kita Tuhan, Engkaulah yang buka hati kita Tuhan agar kita bisa mendengar Tuhan apa yang Engkau ingin katakan kepada kita Tuhan. Hari ini kami mau berfellowship Tuhan, kami mau bersenang-senang Tuhan, mau sharing Tuhan, mengingatkan satu sesama Tuhan. Tuhan, kita serahkan ibadah youth hari ini Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya, hai semuanya. Udah lama banget enggak sharing di youth. Terakhir kali aku sharing di youth kayaknya 2,5 tahun yang lalu ya. Masih pakai English, masih ada English service waktu itu. Karena saya melihat banyak banget muka-muka baru yang saya gak kenal, jadi mungkin saya harus perkenalan diri. Kalau enggak, pada gak tahu nih siapa tiba-tiba ya kan. Kok hari ini tiba-tiba sharing, tiba-tiba muncul, udah sharing aja gitu kan. Perkenalkan, nama saya Kelly. Saya umur 19 tahun, jadi masih cocok lah ya sharing di youth ya. Kemarin soalnya ada yang 40-an tahun sharing di youth. Enggak main-main. Saya udah bergereja di AGF sekitar 11 tahun. Soalnya AGF sendiri juga udah hampir 11 tahun. Karena papa mama juga kebetulan adalah salah satu yang memulai gereja ini gitu. Jadi sebenarnya saya dari kecil, dari di sekolah minggu, dari beneran cuma nyanyi-nyanyi, udah di AGF, terus mulai ikut ibadah umum, tapi gak ngerti pastornya ngomong apa, udah di sini juga, terus ikut pelayanan, ushering, dan sekarang juga jadi Kids Club, guru sekolah minggu. Jadi dari anak sekolah minggu jadi guru sekolah minggu. Jadi saya sebenarnya udah bertumbuh besar di gereja ini gitu. Jadi bukan cuma pertumbuhan spiritual, tapi beneran dari kecil sampai gede ya, sampai tinggi seperti ini semua di AGF gitu. Dan saya juga melihat AGF bertumbuh seperti ini dan wow banget sih. Jadi sebenarnya hari ini sharing di youth ini sebenarnya grogi sedikit, tapi lebih semangat gitu. Soalnya soalnya kayak aku kayak ngerasa kesini tuh kayak mau bercerita ke abang-abang dan kakak-kakak aku, kayak ngerasa balik lagi ke keluarga gitu kan, dan pengen sharing kayak, oh kemarin itu aku gimana-gimana, kayak pengen sharing aja sama kayak abang-abang dan kakak-kakak aku sih rasa gitu, karena aku tetap merasa aku tuh adik-adik kalian, biarpun Nika lebih kecil dari aku sebenarnya, udah banyak yang lebih kecil dari aku ya, tapi aku tetap merasa aku paling kecil di sini. Oke, jadi aku 3 tahun yang lalu aku pindah ke Taiwan, melanjutkan studi di sana, dan setelah 2,5 tahun karena drama COVID yang tak kunjung akhirnya saya pulang ke sini untuk sekitar 3 bulanan. Jadi selama di sana itu saya juga punya kayak komsel seperti ini, kayak youth gitu kan, di sekolah aku yang sebelumnya. Sekarang aku udah pindah, jadi aku udah gak ada komunitas itu. Tapi sewaktu saya ke sana, saya merasa wow, banyak banget yang beda ya, dari pengertian yang saya dapatkan di AGF itu sama yang lain itu banyak banget yang berbeda gitu. Jadi saya mau bilang, teman-teman beneran terberkati banget bisa mempunyai komunitas youth yang di sini gitu. Soalnya di sana tuh saya banyak ketemu teman-teman yang seperti melihat Tuhan itu seperti pemarah banget. Dan mereka tetap merasa masalah-masalah yang mereka hadapin itu seperti karena mereka gak baca Alkitab, karena mereka tidak saat teduh. Sedangkan aku merasa kayaknya Tuhan yang saya kenal gak sebaperan itu deh gitu loh. Masa cuma segitu langsung dikasih masalah, karena di AGF ini yang diajarkan sebenarnya kan Tuhan itu Bapa kita yang sempurna gitu. Sedangkan Bapa saya aja gak sebaper itu, masa Tuhan sebaper itu, ya kan. Terus aku juga mikir beneran beda. Saya kayak ngerasa Tuhan itu begitu sempurna, begitu baik. Sedangkan mereka sepertinya
kita harus lakuin. Ya Tuhan baik, tapi dia kan raja, dia kan kalian harus berhati-hati lah seperti itu kan. Tapi saya merasa kok beda banget gitu. Jadi saya sebenarnya cuma mau kasih tahu ke teman-teman, kalian beneran terberkati banget, beneran beruntung banget deh karena kenal Tuhannya di sini, terus punya teman-teman yang beneran positif semua gitu kan. Dan banyak banget dari mereka juga bilang yang kayak, saya nggak layak, saya sebenarnya belum layak untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu. Dan hari ini sebenarnya sharing saya juga tentang itu, karena saya juga harus mengingatkan diri sendiri juga. Karena seminggu yang lalu setelah Bible Camp, saya sebenarnya habis pulang rumah itu saya pergi ke kamar papa. Terus saya nangis kan, saya bilang, aku gak mau pulang Taiwan lah. aku kayak udah ngerasa kekeluargaan gitu kan, jadi aku kayak, gak mau lah aku pulang lagi gitu kan. Jadi aku tetap merasa kayak apa aku ke sana itu benar gak ya? Aku tetap kayak Tuhan boleh kasih konfirmasi lagi gak ya? Gitu-gitu ulang-ulang aja, padahal udah 3 tahun di sana. Ulang-ulang tetap putar-putar saja kayak Tuhan kasih konfirmasi lah, kayak masa aku harus pulang lagi, masa harus 3 tahun lagi gitu-gitu kan. Dan hari ini saya juga harus mengingatkan diri sendiri ya dari sharingan hari ini. Jadi kita hari ini akan melihat cerita Maria di Lukas 1 ayat, hari ini kita santai-santai aja lah ya. Oke, di ayat 27. Saya yang baca aja gak apa-apa. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, ini respon Maria ya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Jadi di sini saya beneran merasa, wow, Maria tuh memberi respon yang sangat baik. Saya sampai search di Google, kira-kira perempuan di zaman Maria itu kira-kira umur berapa mereka menikah gitu kan. Dan searchnya sih bilang 12 tahun. Jadi saya mikirnya, wow, perempuan berumur 12 dikasih 12 tahun dikasih tanggung jawab sebesar itu, dan dia nanya malaikatnya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia tuh sebenarnya bukan pertanyaan yang memiliki keraguan. Dia sebenarnya cuma mau nanya, oke, saya tahu itu akan terjadi, tapi bagaimana? Dia mau nanya arahnya itu kemana gitu loh. Saya tahu itu bakal terjadi. Soalnya malaikat pun bukannya bilang, engkau gak percaya ya Maria? Enggak, dia cuma kasih lebih banyak details dan Maria langsung oke, dia langsung oke kan. Dan saya langsung belajar dari gimana menanyakan hal itu kepada Tuhan. Bagaimana aku sebenarnya gak harus putar-putar nanya konfirmasi kepada Tuhan gitu loh. Harus langsung oke, pasti sukses. Kemanapun kita pergi pasti sukses. Ini satu hal ya teman-teman, kayak kadang kita mikir terlalu dalam untuk keputusan-keputusan yang kita ambil, tapi sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan, gak ada yang pernah bisa menghambat kita dalam kesuksesan sih, gitu kan. Dan aku juga mulai habis aku bacanya aku kayak, iya sih harusnya tanya, oke, Tuhan aku tahu aku harus ke Taiwan, aku harus ngakuin hal ini, tetapi bagaimana gitu loh. Dan teman-teman mungkin bisa bilang lah, jadi kita harus seperti Maria, tapi karena kita kan takut. Tapi setelah saya baca, it's okay untuk takut gitu kan. Malaikatnya aja bilang, Maria engkau gak usah takut gitu kan. Ada gak sih?
di ayat 30, jangan takut hai Maria. Dan kita hari ini akan membandingkan respons Maria dengan responnya Zakaria. Di Lukas 1 juga, di ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Dia gak percaya dan dia kayak, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini seperti dia gak percaya dan Gabriel kan langsung membisukan dia kan. Saya mikir, wah bisu 9 bulan, orang sebawah saya kayaknya gak tahan deh ya. Tapi malaikat langsung tahu Zakaria tuh penuh dengan keraguan gitu loh. Dia seperti ini gak mungkin terjadi. Istri aku kan mandul gitu-gitu kan. Jadi beneran beda banget respon dari Zakaria dan Maria. Bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi, itu Zakaria ya. Dan Maria tuh bilang bagaimana hal itu mungkin terjadi. Jadi duanya sangat beda. Satu untuk nanya dia nanya dari keraguan dia, satu lagi oke, saya tahu ini akan terjadi tapi how, gimana gitu kan. Dan respon yang baik yang kedua adalah gimana ya, kayak kalau kita udah dikasih panggilan dari Tuhan, terus kita kewalahan, itu tuh sebenarnya iblis itu senang banget. Iblis itu kayak, wah ini orang udah diberkati terus dia kewalahan sendiri, wah aku gak harus ngapa-ngapain lagi, dia sendiri yang kayak sedih, dia sendiri yang kayak gak tahu harus ngapain. Jadi kita jangan sampai bikin musuh kita tuh senang gitu loh kan. Dan mengambil langkah yang ada di depan kita. Bagaimana kita mengambil langkah di depan kita? Maria, malaikatnya cuma bilang ke dia, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu istrinya Zakaria tadi kan. Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Dan Maria di ayat 39 pun langsung berangkat untuk cari bestiesnya dia kan, bestinya dia si Elisabeth itu. Jadi sebenarnya Tuhan juga gak kasih dia, oke Maria, saya kasih kamu ya, ini ntar kayak gini. Gak kasih dia akhir end of the story juga. Dia gak kasih tahu dia Tuhan akan disalibkan, anakmu akan disalibkan gitu-gitu kan. Kalau misalnya dia kasih tahu end of the story, dia kasih tahu akhirnya, mungkinkah Maria bisa respon seperti itu kan, kita gak tahu gitu kan. Jadi sebenarnya kita sangat kayak, aku beneran baca ini tuh kayak iya ya gitu loh, kayak seorang Maria dia mungkin kita melihat Maria kayak wow dia Bunda Maria, dia pasti tahu kayak gini, dia pasti melakukan hal yang sangat historikal yang mengubah sejarah gitu kan. Padahal kalau kita memosisikan diri di posisi Maria itu cuma 12 tahun, terus ntar teman-teman ngomong apa, ntar Yusufnya ngomong apa, malaikatnya kan gak pergi ke satu-satu temannya kan, hei, mungkin sampai akhir hidup Maria pun banyak yang gak percaya gitu loh, bahwa anak Maria ini adalah anak Allah, kan kita kan kayak Tuhan gak mungkin satu-satu kasih tahu ke orang, dan biarpun dia gak kasih tahu pun Maria tak oke, what to do sekarang. Dan dia cuma bilang, Elisabeth temanmu itu juga sedang mengandung kok, dan dia langsung oke, go, langsung bergegas, langsung ke sana gitu. Dia langsung ambil langkah yang harus diambil saat itu juga. Dia gak melihat kayak oke, tapi 3 tahun lagi gimana, 5 tahun lagi gimana. Dia cuma tahu oke, besok aku harus gas, aku harus cari Elisabeth gitu. Dan yang kedua adalah, poin kedua adalah ingat siapa kita. Jadi satu adalah respon yang baik, dua adalah siapa kita. Maria tuh berkata aku adalah hamba Tuhan, sedangkan Zakaria bilang kan dia mandul, kan dia udah tua ya kan. Dan aku mikirnya kayak semoga youth AGF juga bisa nangkap itu. Aku sendiri juga ingatin aku sendiri kan, kayak aku cerita sedikit ya. Soalnya aku ke sana beneran karena di sekolah baru ya. Gak ada orang Indo sama sekali, gak ada orang luar. Jadi aku beneran semua orang Taiwan kan, dan aku merasa sangat kecil. Aku merasa kayak ide-ide aku yang ada di kepala aku pun saya gak bisa kasih tahu, soalnya terbatas oleh
bahasa, terbatas oleh bahasa. Dan aku tetap mengingatkan diri aku, ya aku mah orang Indonesia, aku gak mungkin yang angkat tangan, menjawab pertanyaan guru, aku gak mungkin yang kayak gini-gini, yang ikut aktivitas-aktivitas sekolah. Aku tetap mengingatkan diri sendiri bahwa saya kecil gitu. Padahal kan kita anak Tuhan, kalau misalnya anak Tuhan aja kayak gitu aja gak bisa, jadi mau siapa gitu kan. Jadi fokus kepada siapa kita. Jadi Maria juga fokus kepada dia adalah hamba Tuhan, oke. Dia gak bilang, aku cuma umur 12, aku cuma seorang perempuan. Dia gak ngomong kayak gitu. Dan dia juga sering bilang saya diberkati dan highly favored and greatly blessed. Dia sering ngomong gitu kan, greatly blessed and highly favored gitu. Jangan fokus kepada kenapa aku, kayak tetap merasa tidak cukup dan tetap yang tadi gitu kayak putar-putar cari konfirmasi. Padahal kalau saya sendiri ya dikasih konfirmasi pun tetap gak melihat itu sebagai konfirmasi. Kalau hati saya itu tetap belum taat, itu pasti gak melihat itu sebagai konfirmasi. Tapi kalau hati kita udah kayak, oke Tuhan, kamu mau panggil saya gimana, saya akan gimana gitu kan. Itu konfirmasinya pasti nanti ikutan gitu loh, dari teman kah, dari apa yang di sharing di youth kah, apa yang dari khotbah kah gitu kan. Jadi satu itu respon yang baik, terus ingat siapa Anda, siapa kita itu, terus jangan memandang rendah panggilan kita. Ini panggilan Maria itu sesuatu yang besar dan penting dan mengubah sejarah, bahkan menciptakan sejarah, memberikan kehidupan yang baru dan memberi dampak yang begitu besar. Dan aku pengen kasih tahu kayak youth di AGF itu bisa memberi dampak yang begitu besar. Dimanapun kita berada itu dampak kita pasti bisa besar banget. Jangan melihat kecil panggilan kita itu. Mungkin aku cuman merasa tidak cukup, merasa kayak gak mungkin aku yang dipanggilkan untuk melakukan hal seperti itu. Kalau begitu pun aku gak bakal ada di sini dan ngomong gitu loh. Karena aku pasti mikir, aku gak cukup lah. Ini abang-abang kakak-kakak aku pasti punya lebih banyak pengertian tentang Alkitab daripada aku. Jadi dari kapan baru saya mau mulai gitu kan. Jadi saya sangat terberkati oleh Lukas 1 ini. Kayak beneran diingatkan kembali dan kayak beneran harus remind sendiri juga sih bahwa kita gak bisa yang namanya putar-putar cari konfirmasi padahal kita sendiri yang gak mau taat sebenarnya, sendiri yang gak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita gitu loh. Dan tetap kayak Tuhan kasih aku tanda lah, kasih aku tanda kalau aku harus di sini gitu kan. Dan sebenarnya sharing saya beneran singkat banget sih, sharing saya cuman itu gitu. Dan mungkin gimana ya, sharing aku beneran cuman itu kan, karena sangat kena dengan saya yang seminggu yang lalu, yang pulang itu kan dan takut gitu kan. Dan saya baca ini, iya ya gak apa-apa untuk takut, Maria aja juga sempat takut, tapi dia tetap kayak oke, aku takut, iya, tapi kayak kasih tahu aku next stepnya apa. Dan Tuhan bukannya gak kasih next step kan, Tuhan kan kasih tahu sanakmu, bestiesmu itu, dia juga lagi mengandung si Elizabeth itu, dan si Maria pun langsung bergegas, langsung cari saudaranya itu. Jadi bagi aku itu yang paling penting. Gak apa-apa, takut itu gak apa-apa, tapi jangan sampai menyerah dan jangan sampai kayak karena aku takut ini mungkin bukan panggilan Tuhan, bukan kan. Jadi mungkin sampai situ sharingan saya, mungkin saya bisa balikan kepada yang bertanggung jawab.